Oke. Yuk kita mulai persekutuan doa kita malam hari ini. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara sekalian, juga Om, Tante, Kungkung, dan Popo semuanya. Kita berkumpul bersama malam hari ini untuk kita bersama-sama memulai persekutuan doa kita malam hari ini. Kita akan mulai dengan doa pembukaan. Minta Ibu Yeni yang pimpin doa. Ya, mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kami alami saat ini, kami boleh tetap merasakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui persekutuan doa pada malam hari ini, kiranya kami boleh terus dikuatkan, kami boleh terus diteguhkan di dalam iman kami, di dalam perjalanan kami bersama-sama dengan Tuhan, dan kami mohon Tuhan yang boleh menolong kami untuk kami boleh terus saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan persekutuan kami pada malam ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati Cica Hai akan memimpin puji-pujian dan seluruh rangkaian acara ibadah pada malam hari, persekutuan pada malam ini. Dan mohon Tuhan juga yang memberkati untuk hamba-Mu, Pendeta Jem yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dan Tuhan memberkati setiap kami yang hadir dalam persekutuan doa pada malam ini lewat Zoom ini, kiranya kami semua boleh sungguh-sungguh menikmati indahnya kami bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih Bapak, kami serahkan persekutuan kami dari awal hingga akhirnya sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Kiranya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, saya minta maaf dulu kalau mungkin ada perkataan saya yang salah ataupun mungkin ada yang kelewat. Kita akan lanjutkan, kita akan naikkan pujian, jadikan Ku Allahmu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan Ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Seluruh negeri ini
akan mendengarkan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta James Patimahu, pekerja yang militan. Silakan Pak James. Baik, kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berikan sekali lagi kesempatan bagi kami untuk kami boleh sama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa, dan juga kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh saling menyapa satu dengan yang lain, sekalipun kami harus berjauh-jauhan, tetapi biarlah Tuhan yang kiranya boleh terus mendekatkan setiap kami di dalam persekutuan, sehingga kami bukan hanya saling mendoakan, kami boleh saling menasehati, kami saling terus mendukung setiap rekan-rekan kami, khususnya mereka yang di dalam masa-masa lanjut usia, bahkan di tengah-tengah pergumulan, masalah kesehatan. Tuhan yang kiranya boleh tolong nyatakan cinta kasih Tuhan di antara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan ketika kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Biarlah kami boleh menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang sungguh, bahkan kami boleh berkenan di hati Tuhan. Kami berdoa dan kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Baik, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah pekerja yang militan. Pekerja yang militan. Boleh tolong saya dijadikan co-host supaya saya bisa share screen. Langsung aja Kak. Baik, terima kasih. Baik, kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Elia. Ya, Elia yang menjadi pekerja bagi Tuhan karena dia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, sehingga dia boleh, ya mungkin dengan bahasa saya, dia adalah seorang pekerja yang militan. Saudara, istilah militan ya mungkin itu diambil dari istilah militer ya, yaitu bersemangat ya, bersemangat tinggi, penuh dengan gairah ya, berhaluan keras ya, penuh dengan pengabdian ya. Biasanya kalau kita dengar istilah militan itu ya, itu biasanya konotasinya kurang baik begitu ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin terlalu ekstrim begitu dari istilah militan, tetapi bagus dengan pengertian bersemangat tinggi ya, penuh dengan gairah gitu ya, lalu kemudian penuh dengan pengabdian ya. Dan juga kita akan lihat dari istilah pekerja ya. Pekerja itu adalah orang yang melakukan sebuah pekerjaan gitu ya, lalu kemudian dia bekerja adalah sebuah atau suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga banyak investasi waktu, pemikiran, tenaga, dan juga biaya yang dikeluarkan demi sebuah karir di kemudian hari. Ya, sekalipun demikian, karir itu tidak dapat hanya diartikan secara sempit gitu ya, dengan sebuah kegiatan penghasil nafkah hidup atau simbol status semata gitu ya. Jadi ada orang yang mungkin menjadikan pekerjaan itu sebagai penyambung hidup ya, memberikan penghasilan, tetapi juga mungkin dengan pekerjaan itu dia bisa aktualisasikan dirinya di dalam pekerjaan tersebut. Ya, tetapi yang menarik adalah manusia itu diciptakan secara unik gitu ya, oleh Tuhan, termasuk juga talenta yang dikaruniakan Tuhan, sehingga di dalam pekerjaan manusia itu harus dilihat secara luas ya, baik dari sisi kerohanian, sisi sosial, dan juga sisi kejiwaan ya. Makanya biasanya ada dua macam orang begitu ya, ada dua sikap individualis yang terjadi ketika mereka itu berhadapan dengan yang namanya pekerjaan ya. Yang pertama, mereka menempatkan pekerjaan itu sebagai mereka menempatkan arti hidupnya di dalam dunia kerja publik ya. Mereka adalah
golongan yang mengejar kesuksesan dan berani mengorbankan kehidupan pribadi demi peningkatan karir. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang karena karirnya semakin hari semakin menanjak, pekerjaannya semakin hari semakin bagus, itu yang mengakibatkan atau dampaknya adalah penghasilannya juga makin baik, meningkat, sehingga dia mengorbankan banyak hal. Bahkan kehidupan pribadinya dikorbankan, kehidupan keluarga juga kadang-kadang dikorbankan. Lalu kemudian di pihak lain, ya, ada yang bersikap menghindar realitas dunia kerja dan mencari makna dalam kehidupan pribadi yang menyenangkan diri sendiri. Jadi macam yang kedua adalah orang yang tidak terlalu mementingkan pekerjaan, tetapi dia menemukan arti di dalam kehidupannya dan tidak terlalu pusing dengan yang namanya pekerjaan. Baik, seperti hal yang tadi sudah saya sedikit kasih bocoran begitu ya, kita akan melihat dari kehidupan atau dari satu sosok yang bernama Elia. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke 36 sampai ayat yang ke 40. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke 36 sampai ayat yang ke 40. Ya, dikatakan demikian ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, ya, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang ada, yang di dalam parit itu habis dijilatnya. 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." Ya. Nah, ayat terakhir yang ke-40, lalu Elia berkata kepada mereka, kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Jadi ini memang kejadiannya adalah di Gunung Karmel ketika Elia berhadap-hadapan dengan nabi-nabi Baal. Dan juga ini seperti adu kekuatan antara Allah Yahweh dan Baal yang disembah oleh orang Israel pada waktu itu. Ya, jadi ini katanya kalau saudara ke Israel itu ada sebuah patung ya yang menggambarkan Elia sedang berdiri menginjak mungkin salah seorang dari Nabi Baal, lalu kemudian hendak memenggal kepala mereka. Ya, jadi ini gambarannya ya. Ini kira-kira gambarannya ini seperti ini. Ya, jadi seperti yang dikatakan di ayat yang ke-40 tadi ya, bahwa Elia berkata kepada mereka, "Tangkap nabi-nabi Baal itu." Ya, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Ya, setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana, gitu ya. Jadi ya mungkin bahasanya adalah Elia menyembelih 450 nabi Baal dan juga 400 nabi Asyerah. Ya, nanti kita sedikit bahas tentang Baal dan juga Asyerah. Ya, tetapi ada juga penafsir yang mengatakan bahwa yang ditangkap oleh Elia dan disembelih itu hanya nabi-nabi Baal. Jadi nabi-nabi Asyerahnya itu tidak ditangkap. Nah, pertanyaannya adalah siapakah Elia? Ya, jadi kalau Elia ini
patung Elia yang ada di bukit atau di Gunung Karmel itu begitu apa istilahnya gagah gitu ya, begitu bersemangat, begitu berapi-api ya, sehingga dia sanggup bersama dengan orang-orang Israel itu menyembelih satu demi satu 450 nabi-nabi Baal ya. Sebenarnya Elia ini juga adalah seorang tokoh gitu ya di dalam Perjanjian Lama, tokoh yang sangat besar ya, tokoh yang sangat hebat. Selain tokoh-tokoh yang ada di Perjanjian Lama yang mungkin seperti Abraham, Musa, Daud dan juga Yesaya. Dan saudara kalau misalnya saudara mempelajari tokoh yang bernama yang bernama Elia ini ya, Elia ini punya 6 peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya yang sangat-sangat menakjubkan dan yang mungkin paling kita ingat gitu ya. Yang pertama adalah pemberitaannya atau ketika dia berbicara pertama kali itu ya, dia berbicara tentang kekeringan yang akan terjadi kalau orang Israel itu tidak berbalik kepada Allah. Jadi karena orang Israel itu menyembah kepada Baal, menyembah kepada Asyera, Allah itu menghukum mereka dengan tidak menurunkan hujan, bahkan embun sedikit pun juga tidak ada. Nah, karena masa-masa yang sulit, masa-masa kekeringan, Elia itu berteduh di di Sungai Kerit begitu ya. Dia punya tempat perlindungan di Sungai Kerit dan juga dia diberikan makan oleh burung gagak, roti dan daging. Tetapi juga ada yang menarik adalah dia berteduh itu justru di rumah janda, ya, janda di Sarfat yang cukup terkenal. Lalu kemudian ceritanya itu yang mungkin menjadi viral, bahkan ada seorang anak dari si janda tersebut dibangkitkan dari yang namanya kematian. Lalu kemudian yang kedua ceritanya itu justru adalah cerita yang seperti yang ada di hadapan kita ini ya, gambarnya ya, yaitu adu kuasa menghadapi nabi-nabi Baal dan juga nabi-nabi Asyera di Gunung Karmel. Nah, karena ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa ternyata nabi-nabi Asyera itu tidak dibunuh oleh Elia, sehingga konon katanya ya, Asyera itu adalah sembahan dari Ratu Isabel, ya, sehingga Ratu Isabel ketika mungkin mendengar nabi-nabinya itu tidak disembelih, dia sedikit mempunyai keberanian sehingga ada ancaman yang dia sampaikan kepada Elia, ya, sehingga Elia itu harus lari ke Gunung Horeb atau ke daerah Horeb gitu ya. Nah, lalu kemudian yang keempat itu ada peristiwa Nabot dan juga kebun anggurnya. Lalu kemudian yang kelima itu ada nubuatan tentang Ahazia, dan juga yang keenam itu adalah kenaikan Elia ke surga yang sangat-sangat spektakuler. Jadi memang kita terlalu banyak mendengar kisah-kisah yang diceritakan mungkin tentang Elia, mungkin dari cerita-cerita sekolah minggu, mungkin di remaja ataupun di kebaktian umum kita sudah sangat sering sekali dengar tentang Elia. Nah, pertanyaannya adalah siapakah itu Elia? Ya, siapa itu Elia? Ya. Kalau di dalam pasal sebelumnya ya, pasal 17 ya, ayat yang pertama, Elia itu adalah orang yang seperti muncul itu out of nowhere begitu ya. Jadi entah dari mana tiba-tiba dia itu muncul begitu ya. Jadi memang kita nggak bisa terlalu yakin dengan istilah dia ini adalah orang Tisbeh gitu ya. Jadi memang kalau di ayat yang pertama itu disebutkan sebagai orang Tisbeh, orang dari Tisbeh Gilead. Ya, memang ada beberapa penafsiran mengatakan mereferensikan si Elia ini adalah orang Tisbeh, yang mengatakan bahwa Tisbeh itu adalah sebuah kota yang dekat dengan Sungai Yordan. Ya, lalu kemudian Tisbeh itu masuk ke dalam teritori wilayah suku Gad. Ya, atau juga ada yang mengatakan bahwa Tisbeh itu punya pengertian adalah pilgrim atau sojourner
atau pengembara. Ya, jadi si Elia ini orang Tisbe, orang yang mengembara, seorang yang ya mungkin bahasa kasar saya itu adalah homeless begitu ya, yang berkeliaran di sekitar Gilead sebelum dia menerima panggilannya sebagai nabi Tuhan. Ya, tetapi yang menarik adalah di situ terdapat keterangan Gilead. Ya. Nah, Gilead ini memang satu daerah atau satu wilayah yang ada di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi itu memang masuk ke dalam teritorial Israel, khususnya itu adalah suku Ruben, suku Gad, dan juga setengah dari suku Manase yang pada masa Yosua itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi Elia, orang Tisbe, itu gambarannya adalah banyak orang ya bahkan menambahkan hal-hal mistis yang ada di dalam diri Elia ya, seperti misalnya orang tuanya orang tuanya adalah orang yang hebat begitu ya. Lalu kemudian keajaiban yang terjadi ketika dia lahir, lalu cerita-cerita yang menarik, yang mistis gitu terjadi di pendidikannya di sekolah nabi dan juga hal-hal yang lain begitu ya. Nah, tetapi yang pasti kita tahu bahwa Elia itu muncul dari namanya ya. Yang menarik adalah Elia itu ada dua suku kata yang terdapat di dalam nama Elia ya. Yang pertama itu El, yang kedua itu adalah Yah ya. Jadi nama Ibrani El Yah gitu ya. El Yah ya. Biasa kita kenal istilah Elohim ya, El. Lalu kemudian Yah itu adalah nama pribadi dari Elohim atau Allah kita, yaitu adalah Yahweh begitu ya. Nah, yang menarik adalah nama Elia ini adalah bukan hanya sekedar dua suku kata nama Allah terdapat di situ, tetapi juga ada istilah I ya, Eli. Jadi kalau misalnya mungkin letter luck-nya begitu ya, Eli Allahku, Yah gitu ya. Jadi Allahku adalah Yahweh ya. Allahku adalah Yahweh. Nah, memang namanya ini sedikit berkarakter gitu ya. Namanya itu sangat berkarakter karena di situ terjadi atau terdapat penekanan karakter hidupnya adalah Tuhan, bukan pada dirinya sendiri. Jadi nama Elia ya, ada nama Yahweh, ada nama Tuhan di situ. Jadi karakter Tuhan itu dimunculkan di dalam karakter dia, gitu ya. Jadi banyak dari kita mungkin membawa hidup kita dan pekerjaan kita dalam atau untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi yang menarik adalah Elia itu enggak seperti itu ya. Kita mungkin secara pengetahuan sudah mengerti bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, bahkan kita diselamatkan juga oleh Tuhan, ya. Tetapi hidup kita justru jauh daripada Tuhan. Ya. Artinya kalau kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan, ya harusnya kita itu bekerja dan hidup atau hidup dan bekerja bagi Tuhan, ya, bukan untuk kepentingan diri, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Tetapi acap kali kita itu dipengaruhi dengan egoisme kita, ya, sehingga kita itu mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi kita. Ya. Jadi ada juga beberapa pribadi yang bahkan mengindoktrinasikan jemaat ataupun orang-orang di sekitar dengan kepentingan-kepentingan pribadinya. Ya. Ketika saya masih praktek gitu ya, praktek weekend, ada seorang hamba Tuhan senior ya, ya yang saya tahu itu ketika dia berbicara atau ketika dia berkhotbah, ketika dia membawa ceramah atau ketika dia rapat gitu ya, dia itu membawa pemikiran-pemikirannya dia, membawa ide-idenya dia, pandangan-pandangan dia sendiri. Ya, hamba Tuhan senior saya itu menyampaikannya itu justru di entah itu rapat gitu ya, entah itu di kebaktian doa, entah itu di kebaktian umum atau mungkin di seminar-seminar begitu ya. Nah, pandangan teologianya itu adalah pandangan teologia kemakmuran ya. Seolah-olah dia buat bahwa teologi kemakmuran itu adalah
teologi yang berasal dari Alkitab, ya. Tapi itu mah buat kepentingan atau untuk kepentingan dia pribadi aja, ya, supaya jemaat itu memberikan lebih bagi dia atau bagi hamba Tuhan. Ya, jadi, tetapi berbeda dengan yang namanya Elia. Ya. Elia ini begitu dia pertama kali tampil, dia berkata bahwa demi Tuhan yang hidup, ya, Allah Israel yang kulayani, ya, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, ya, kecuali kalau ku katakan. Ya, jadi dia begitu berapi-api, dia begitu tegas berbicara, begitu ya. Bahkan dia berbicara demi nama Allah Israel, demi nama Tuhan yang dia layani. Ya, jadi dikatakan bahwa Yahweh, jadi bukan Baal, ya, adalah Allah yang sesungguhnya dan satu-satunya. Ya, saudara, beberapa waktu yang kemarin itu saya itu menyampaikan khotbah itu di anak-anak remaja, berbicara tentang Tuhan yang atau Yesus yang punya karakter atau arti nama Yesus itu adalah Allah yang sedang menyelamatkan. Lalu kemudian saya kasih analogi atau kasih satu contoh begitu ya. Anak saya ini lagi seneng nonton film Snow White and the Seven Dwarfs. Ya, Seven Dwarfs yang saya tekankan adalah 7 kurcaci yang punya nama-nama yang unik. Ya, ada Doc, ada Sneezy, ada Bashful, ada Dopey, ada Happy, ada Grumpy, ada Sleepy. Ya, jadi nama-nama ini punya karakternya masing-masing. Ya, yang Sneezy dia suka bersin-bersin. Yang happy dia suka riang gembira, yang grumpy begitu ya, dia suka menggerutu, lalu kemudian yang sleepy dia suka ngantuk gitu ya. Lalu kemudian saya tambahkan ke anak saya yang besar, kamu itu nggak ada ya Doc, Sneezy, Bashful, Dopey, Happy, Grumpy, Sleepy. Kami itu clumsy ya. Clumsy itu artinya ceroboh ya. Jadi Yahweh itu adalah satu-satunya Allah dan Allah yang sesungguhnya. Dan Allah yang sesungguhnya dan satu-satunya itu adalah bukan Baal. Jadi nama Elia itu punya karakter Allah itu sendiri. Jehovah is the one and true God. The one and true God. Jadi semua peristiwa yang terjadi ketika Elia hidup atau ketika Elia ada di tengah-tengah dunia itu semuanya itu berkaitan dengan Allah itu sendiri. Dan ketika Elia berbicara demi nama Tuhan yang hidup, ya, demi nama Tuhan yang hidup. Kenapa sampai dia berbicara ada istilah mungkin ada sedikit bau-bau kutukan gitu ya. Sesungguhnya tidak akan ada embun dan atau hujan gitu ya. Ini semua berkaitan dengan pelanggaran ibadah Yahweh dengan ibadah Baal Melkar atau dewa pelindung Tirus yang resmi. Jadi Raja Ahab pada waktu itu adalah raja yang memerintah di daerah Israel atau kerajaan utara itu ya, dia itu mengembangkan satu agama setempat, yaitu agama alam Kanaan yang bercorak Venesia. Sesudah dia menikah dengan seorang yang bernama Isabel, ya, anak perempuan dari Raja Sidon atau Raja Tirus. Dan Isabel inilah yang terutama, dia yang sangat bertanggung jawab mengenai pemusnahan ibadah kepada Allah Yahweh. Ya. Secara sistematis dia begitu akurat sekali, lalu kemudian dia menyebarkan ibadah kepada Baal dan Asyera di tanah Israel ya. Itu kalau saudara melihat di dalam pasal sebelumnya ayat yang ke-32 ya, pasal 16 ayat 32 itu dikatakan bahwa dia membuat atau Ahab itu membuat mesbah untuk Baal di kuil Baal yang didirikannya di Samaria, dan sesudah itu Ahab membuat patung Asyera
ya. Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga dia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Ya, jadi ini yang terjadi situasinya ya. Kenapa sampai Elia berbicara demikian? Ya, saudara, dikatakan bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun dan atau hujan ya pada tahun-tahun ini. Ya, yang menarik itu diberikan kepada Israel yang notabene adalah negara agraris atau negara pertanian. Saudara, Elia ini muncul dari negeri entah berantah, dia muncul dari daerah yang mungkin tidak diketahui, lalu kemudian dia berbicara sedemikian. Ya, peristiwa ini terjadi kekeringan di tanah Israel itu sekitar 3 tahun atau mungkin 3 tahun lebih ya. Di dalam kitab perjanjian baru, di kitab Lukas, di kitab Yakobus itu ada yang mengatakan bahwa 3,5 tahun itu mengikuti tradisi orang Yahudi. Jadi kekeringan itu menceritakan berhentinya ya hujan, dan terjadilah kekeringan yang begitu dahsyat sehingga orang Israel itu sangat merana ya, hidup di tengah-tengah kekeringan. Nah, tiba-tiba Elia ini mengucapkan kalimat-kalimat yang sedemikian. Saudara, yang menarik adalah karena orang Israel ini menyembah kepada dewa Baal dan juga dewa Asyera. Nah, saudara, saya mau sedikit fokus kepada dewa Asyera terlebih dahulu ya. Jadi dewa Asyera ini adalah dewi atau karena dia ini, kalau saudara lihat di gambarnya itu ada buah dadanya ya. Jadi dia berarti kemungkinan gitu ya, dia itu gendernya itu adalah wanita gitu ya, dia gendernya feminim. Dia adalah dewi kesuburan, atau mungkin orang itu biasa menyebut dia itu sebagai the Queen of Heaven atau Ishtar ya, Ishtar. Ya, jadi praktek okultisme ini terjadi terus-menerus mungkin sampai zaman sekarang ini. Ya. Jadi kalau misalnya saudara melihat gitu ya, di Babelonia itu ada yang namanya Semiramis, lalu kemudian di Kanaan itu ada yang namanya Ashtoret, lalu di Mesir ada yang namanya Isis, lalu di Yunani itu ada dewi yang namanya Aphrodite gitu ya. Di India ada dewi yang namanya Devaki. Lalu kemudian di India juga ada yang namanya Isi. Lalu di Romawi itu ada yang namanya Dewi Fortuna. Ya. Nah, kenapa di sini ada Nimrod, Baal, ya, Osiris, Apollo, Krishna, Ishwara, ya, Jupiter. Ya, ini konon katanya itu Asyera itu punya pasangan Baal. Ya, jadi kalau orang-orang zaman dulu punya sembahan gitu ya, mereka itu punya dewa, punya dewi. Nah, dewa-dewi mereka itu bisa saling menikah satu dengan yang lain, bahkan punya anak. Ya, jadi biasanya itu mereka dipasangkan biasanya ya. Jadi Nimrod itu punya pasangan Semiramis, Baal itu punya pasangan Ashitoret. Kalau dalam kasus Asyera ini, Baal ini pasangannya adalah Asyera. Ya. Nah, di Efesus ada yang namanya Diana, gitu ya. Lalu di China ada yang namanya Shingmo, itu. Nah, di Indonesia ada satu dewi yang juga punya punya keahlian atau kemampuan di dalam kesuburan. Itu yang namanya Dewi Sri. Ya. Jadi masalah kesuburan ini biasanya itu berkenaan dengan yang namanya agraria, gitu ya. Hal-hal yang terjadi di dalam negara-negara pertanian. Jadi kalau misalnya negara-negara pertanian mau subur, mau negaranya itu subur, itu harus menyembah yang namanya Asyera supaya daerahnya itu bisa subur. Nah, ternyata masalah kesuburan ini bukan hanya menyangkut kesuburan akan tanah, tetapi juga akan yang namanya manusia. Jadi terjadilah yang namanya pesta seks,
di dalam kuil-kuil yang ada di sana begitu ya. Jadi kalau misalnya ya saudara lihat ke Jakarta gitu ya, di Jakarta itu ada yang namanya Monas, dan Monas itu juga adalah lambang dari persatuan kelamin dari laki-laki dan juga wanita, itu yang namanya lingga dan yoni. Ya, jadi negara kita Indonesia juga ya mungkin zaman itu gitu ya, Soekarno itu juga masih menganut yang namanya mungkin kejawen lah, atau mungkin hal-hal yang seperti demikian, sehingga dibangun atau didasari dengan kalau negara mau subur itu ada sembahan-sembahan tertentu gitu ya. Jadi kesuburan di sini bukan hanya sekedar terjadi untuk urusan pertanian, tetapi juga masalah manusia. Jadi kalau manusia mau subur, menyembah kepada Asyera, menyembah kepada Dewi Sri, menyembah kepada dewi-dewi yang ada di layar ini ya. Karena dan juga kalau di dalam kuil-kuil mereka itu juga terjadi yang namanya pesta seks. Nah, saudara, kalau dewa Baal, kalau saudara lihat di bagian kakinya itu ya, di bagian kakinya itu ada yang namanya sedikit ini ya, ada yang saya lingkari ini ya, bisa nggak ya, mudah-mudahan bisa. Ya, yang bagian saya lingkari ini ya. Nah, ini adalah seperti api. Nah, nanti kita sedikit bahas tentang api itu ya. Nah, saudara, Baal ini adalah dewa api yang dihubungkan dengan guru atau petir ya. Dan juga diklaim sebagai dewa matahari atau tuannya dari elemen-elemen dan alam yang ada di dunia ini. Ya, jadi penyembahan kepada Baal itu biasanya berhubungan dengan pengorbanan anak gitu ya. Jadi anak sendiri ya, kita bawa anak kita korbankan ya. Jadi kalau saudara lihat ada seorang mungkin imamkah begitu ya, itu memegang bayi begitu ya, dan itu adalah merupakan pengorbanan gitu ya. Anak terjadi di sana ya. Lalu kemudian ada yang namanya mencium patung Baal, dan juga yang terjadi, nah ini ya, ritual pelacuran atau perzinahan ya. Jadi ada pelacur bakti. Jadi kalau misalnya Baal itu suami dari Asyera, biasanya itu mereka ketika menyembah kepada Baal dan menyembah kepada Asyera, terjadi yang namanya pesta seks, atau mungkin di sana disediakan imam-imam seks begitu ya, imam atau pelacur-pelacur bakti seperti itu ya. Jadi ini yang sangat menjadi satu kekejian bagi Tuhan. Nah, saudara, kita kembali kepada Elia yang adalah pekerja yang militan. Kenapa saya sebut sebagai militan? Karena di dalam pasal yang ke 18 ya, ayat yang ke-39 itu dikatakan bahwa ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, ya, kejadian apa? Ketika rakyat melihat bahwa Allah Tuhan menurunkan api dari langit. Saudara, di bagian-bagian sebelumnya Elia itu memberikan kesempatan kepada nabi-nabi Baal untuk memanggil Baal. Saudara, tadi kita lihat bahwa Baal itu adalah dewa api. Ya, dewa api dipanggil untuk menurunkan api. Ya, jadi ini benar-benar adu kekuatan antar dewa lah kira-kira begitu ya. Mungkin bukan bahasanya antar dewa ya. Tidak ada Allah ya. Tidak ada Tuhan selain Yahweh, selain Allah. Jadi yang bukan Tuhan, yang bukan Allah, ya dia bukanlah Allah. Dia bukanlah Tuhan. Berarti dia adalah kuasa-kuasa yang lebih rendah daripada Allah dan Tuhan. Nah, ketika Elia berhadapan dengan Nabi Baal, Baal itu adalah dewa api, ini seperti ujian apa? Kamu itu jagonya kan di api. Ya, sekarang silahkan, mangga. Kamu panggil dewamu yang jagonya di api, turunkanlah api. Sudah ditunggu hampir seharian, bahkan hampir petang ya, sampai petang.
itu api tidak kunjung turun. Ya, ketika Elia berdoa 1 kali, api turun. Saudara, jadi ini benar-benar menyerang jantung hati daripada lawan dari Elia. Ya. Nah, lalu kemudian yang menarik adalah seluruh rakyat berkata bahwa Tuhan, ya, Yahweh, dialah Allah. Yahweh, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Dialah Allah. Ya, Yah-El. Yah-El, kira-kira gitu bahasanya, mungkin bahasanya gitu. Ya, jadi nama Elia disebut-sebut di situ. Ya, memang tentu bukan nama Elia yang dipanggil, tetapi adalah nama Tuhan itu sendiri yang dipanggil. Nah, yang kedua adalah kenapa Elia itu adalah pekerja yang militan. Ya, itu terjadi di dalam di dalam pasal yang ke-19. Dan itu muncul 2 kali, ya, berturut-turut di ayat yang ke-10 dan di ayat yang ke-14. Ya. Ketika Tuhan berhadap-hadapan dengan dia di Horeb gitu ya, lalu kemudian Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini? Ya. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa dia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Aku bekerja segiat-giatnya. Lihat ya. Jadi ini merupakan satu statement dan juga bukan hanya sekedar statement, tetapi juga apa yang dia kerjakan juga itu menunjukkan bahwa dia bekerja segiat-giatnya. Saudara, tetapi di dalam satu buku yang ditulis oleh pendeta Dr. Stephen Tong, ketika dia berkata bahwa aku bekerja segiat-giatnya, justru ini merupakan anti klimaks dari apa yang dia katakan. Ya, jadi ketika dia di pasal ke-19, dia itu sedang di dalam masa-masa yang sulit. Dia di tengah-tengah masa-masa yang sendiri, tidak ada teman, tidak ada rekan, tidak ada orang yang bisa berbagi dengan dia. Lalu kemudian dia mendapatkan ancaman dari seorang perempuan yang bernama Isabel dan dia lari. Dan dia pergi ke suatu tempat yang namanya Horeb dan disinilah dia ketemu dengan atau dia berjumpa atau Tuhan mendatangi dia dan dia berbicara bahwa dia sedang bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Saudara, ketika dia sedang di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang paling bawah, di masa-masa yang paling mencekam, di masa-masa ketika dia mengalami ketakutan, justru dia membutuhkan tangan Tuhan untuk menolong dia, mengangkat dia, untuk dia dapat bekerja kembali bagi Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan visi untuk mengurapi si ini, mengurapi si itu, lalu kemudian Tuhan memberikan dia seorang penolong yang bernama Elisha. Dan Tuhan di akhir hidupnya Elia itu tidak mengalami yang namanya kematian, tetapi Tuhan mengangkat dia hidup-hidup dengan kereta yang berapi. Saudara, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, ya, mungkin seperti yang dialami oleh Elia, dunia ini bahkan Indonesia mengalami hal yang sama. Saudara, saya nggak habis pikir ya, di dalam minggu-minggu ini ketika kita buka TV, kita melihat berita, di masa-masa yang sulit seperti masa-masa pandemi belum berakhir, vaksin sedang didistribusikan dan juga di beberapa golongan sedang divaksinasikan, belum semua ya divaksinasikan ya. Indonesia mengalami hal-hal yang duka. Saudara, mulai dari mungkin pesawat jatuh, lalu kemudian ada banjir, ada gempa, ada gunung berapi yang meletus, lalu kemudian ada banjir bandang kemarin terjadi di Gunung Mas, dan juga di Sumedang kemarin ada yang namanya longsor. Saudara, Indonesia ini sedang benar-benar yang mengalami yang namanya masa-masa sulit, masa-masa sukar, ya. Dan ini ya mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ini merupakan satu hukuman yang Tuhan berikan, bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia.
Tetapi baik dahulu, baik sekarang. Mungkin dulu Israel, kerajaan Israel mengalami hukuman yang dari Tuhan. 3 tahun mereka mengalami yang namanya kekeringan. Atau mungkin Elia mengalami hal-hal yang sulit. Atau Indonesia mengalami hal-hal yang sukar. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tetap memelihara anak-anaknya, Tuhan tetap menjaga hamba-hambanya yang hidup dan juga yang melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, karena itu di dalam masa-masa yang susah ini, saudara, jangan kita khawatir, jangan kita takut, atau mungkin jangan kita menjauhi Tuhan. Kalau kita mungkin sudah menjauhi yang namanya Tuhan. Sebaliknya kita mendekat dan kita taat dan melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kita mendahulukan Tuhan lebih dari apapun. Mendahulukan Tuhan lebih dari apapun. Mendahulukan kepentingan Tuhan daripada kepentingan diri kita. Saudara, maka Tuhan pasti akan memelihara hidup saudara dan hidup saya melewati masa-masa yang sulit dan masa-masa yang sukar ini. Dan biarlah kita boleh senantiasa hidup mendekat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan melayani Tuhan. Sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami mencari kasih sejati. Kami berseru saat pada datang menderu, yang kami tahu hanya kami mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu keajaiban, kami butuh sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Menatap, kami mencari kasih sejati. Menatap, kami berseru saat pada datang menderu, yang kami tahu hanya kami mampu pulihkan segala
sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kita akan menutup pemberitaan firman Tuhan, minta dengan kasih Penatua Ana Giar Hartati boleh menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala pimpinan-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau, dan kami pun boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh ditegur untuk kebenaran firman Tuhan, agar di masa-masa yang sulit ini, kami pun boleh tetap bersandar kepada Engkau. Juga kehidupan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, di mana kami saat ini, jikalau kami diberi kesempatan untuk boleh bekerja dan melayani, kami boleh melakukannya dengan hati yang benar, dengan hati yang sungguh. Karena Tuhanlah sumber kehidupan bagi kami. Supaya di saat-saat yang masa-masa yang sulit ini, kami pun boleh tetap bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami ini. Untuk selanjutnya pokok-pokok doa yang akan kami sampaikan, kami bersyukur untuk Pak Jim, Tuhan yang memberkati pelayanan dia, keluarganya, dan semuanya boleh diberkati melalui firman yang disampaikannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Oma. Sama-sama. Terima kasih Pak Jim untuk firman Tuhan yang tadi disampaikan. Ya Pak, kita juga boleh belajar dari Elia hari lepas hari. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan naikkan pujian doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku,
mengubah segala sesuatu. Biarlah segala doa yang kita naikkan juga kita naikkan dengan sepenuh hati kita, setulus hati kita. Kita akan berdoa syafaat pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu, mungkin ada yang secara khusus ingin didoakan, silakan. Ya. Cai, Ya. Tante Hana minta dukungan doa untuk tindakan di matanya. Jadi hari ini dia periksa lagi ke dokter mata yang waktu lalu disuntik dulu. Jadi dia bukan matanya itu bukan katarak tapi kayak ada selaput gitu ya di matanya gitu, di retinanya. Nah, hari ini tadi dia periksa, nanti tunggu hasilnya. Kalau bagaimana gitu, mungkin akan dioperasi mungkin. Oh, ya. Tapi belum tahu. Jadi minta dukungan doa supaya dokter bisa mendiagnosa dengan tepat dan bisa menangani juga dengan tepat. Oke. Thank you, Ci. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin? Oke, kita akan mulai doa syafaat kita malam hari ini. Doa yang pertama, kita bersyukur untuk segala berkat dan kesehatan, serta pimpinan dan kasih yang Tuhan berikan dalam hari-hari yang telah kita lalui. Dan mari kita serahkan seluruh hidup kita di waktu-waktu mendatang, di hari-hari di masa depan kita, hari lepas hari, agar boleh hidup dengan menyukakan hati Tuhan, serta boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kita akan berdoa bersama-sama, dan Ibu Christina Wati Elias mohon bisa memimpin kita di dalam doa. Ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kami sampai saat ini masih Tuhan percayakan untuk bernafas, masih Tuhan percayakan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dan juga kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan juga kami berdoa pada malam hari ini untuk kesehatan serta pimpinan dan kasih yang Tuhan berikan di dalam hari-hari yang telah kita lalui. Biarpun hari-hari ini terasa berat, tetapi kami bersyukur karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menguatkan dan menopang kami, sehingga kami bisa melewati hari demi hari bersama Yesus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang seringkali kami lakukan, baik itu dalam perkataan, pikiran, maupun di dalam perbuatan kami, yang seringkali mendukakan hati Tuhan, maupun seringkali menyakiti sesama kami. Biarlah kami dapat senantiasa menyerahkan hidup kami ini di waktu sekarang dan yang akan datang, agar boleh hidup dengan menyukakan hati Tuhan, serta boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kami serahkan doa dan permohonan ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih. Yang kemudian kita akan lanjutkan. Yang kedua, kita akan berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih merajalela di seluruh muka bumi ini tuh. Kita doakan agar masyarakat di Indonesia bisa taat peraturan pemerintah dan bisa mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kita doakan juga untuk dampak dari pandemi ini dalam bidang perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita doakan juga untuk vaksin yang sudah berhasil ditemukan dan sudah dibeli oleh pemerintah di Indonesia, supaya bisa diberikan juga kepada seluruh lapisan masyarakat dan tenaga medis. Untuk doa ini kita akan bersuara bersama-sama dan akan dipimpin oleh Dr. Susan. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sekarang ini terus semakin merajalela. Di mana sekarang orang-orang dekat kami, orang-orang yang kami kenal, sudah banyak yang mengalaminya juga.
Kami juga mau serahkan untuk setiap orang, supaya mereka mau mengikuti protokol kesehatan. Bukan karena mereka diwajibkan, tapi supaya mereka melakukannya dengan penuh kesadaran diri, tidak menganggap remeh akan penyakit ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap pengusaha, untuk setiap pekerja, supaya walaupun dalam masa pandemi ini, mereka juga boleh bisa tetap mendapat penghasilan untuk penghidupan mereka. Juga berdoa untuk anak-anak yang studi, Tuhan tetap buka jalan untuk mereka, supaya mereka masih tetap bisa menuntut ilmu, walaupun harus belajar secara online. Dan kalau kami masih boleh terus hidup di masa pandemi ini, biarlah kami juga boleh menjalankan kehidupan new normal ini. Kami boleh beradaptasi untuk menjalankannya. Bapa, kami juga berdoa untuk vaksin yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia, supaya melalui vaksin ini juga pandemi boleh lebih cepat berlalu. Juga dalam pemberian vaksin kepada seluruh lapisan masyarakat yang dapat menerimanya, Tuhan berikan kelancaran dalam pelaksanaannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan, untuk kesehatan yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hidup. Biarlah kami boleh terus mempertanggungjawabkan hidup kami ini di hadapan-Mu, untuk boleh lebih baik lagi dan boleh lebih indah lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan doa kita. Kita akan doakan juga untuk para korban kecelakaan pesawat Sriwijaya RSJ 182 yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kita doakan agar para korban berhasil ditemukan. Doakan juga agar keluarga korban diberikan hati yang penuh sabar dan diberikan penghiburan. Serta kita tak lupa juga kita doakan untuk tim SAR juga agar diberikan kekuatan dan kesehatan agar bisa menemukan serta bisa dimudahkan dalam evakuasi para korban kecelakaan. Untuk pokok doa ini kita akan naikkan bersama-sama dan akan dipimpin oleh Bapak Hernadi Tansil. Kami persilakan. Yuk. Pak Hernadi. Kita bersatu di dalam doa ya. Yuk. Ada kedengaran? Kita berdoa ya. Ya, silakan Pak. Suaranya? Oke, yuk. Yuk kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami saat ini pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk para korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa Tuhan untuk para korban, kami berdoa Tuhan untuk para tim SAR yang saat ini sedang yang telah mengusahakan untuk berhasil menemukan korban yang ada di pesawat ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kalau pada sampai saat ini sudah 47 korban yang teridentifikasi dari 62 orang. Berarti masih ada 15 korban lagi yang belum teridentifikasi. Kami mengucap syukur untuk Tuhan yang sudah memberikan hikmat kepada para tim SAR, Tuhan yang sudah memberikan hikmat kepada tim DVI kepolisian yang sudah berhasil untuk keluarga para korban. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kekuatan sehingga mereka diberikan kekuatan, diberikan ketabahan untuk menerima tragedi ini Tuhan. Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk tim SAR. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, hikmat daripada Tuhan, sehingga sejauh ini tim SAR sudah berusaha sebaik mungkin untuk menemukan para korban ya Tuhan. Kalau pada saat ini kami sore tadi boleh mendengar bahwa tim SAR telah mengakhiri tugasnya, kami berdoa ya Tuhan biarlah Tuhan yang akan terus pimpin untuk walaupun pencarian korban sudah dihentikan pada hari ini, tapi kami terus berdoa untuk KNKT, untuk TNI AL, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan semuanya Tuhan yang masih berusaha untuk mengevakuasi mereka, berikan hikmat, berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka bisa menemukan apa yang dicari selama ini, yaitu
memori VCR-nya ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan tolong sehingga memori VCR itu Tuhan boleh ditemukan dan KNKT boleh diberikan hikmat juga untuk mengetahui penyebab kecelakaan sehingga kecelakaan ini Tuhan boleh menjadi suatu pelajaran agar di kemudian hari dunia penerbangan itu boleh berlangsung dengan baik dan aman ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk proses identifikasi korban yang masih terus dilakukan. Ada beberapa hal yang mungkin belum diselesaikan. Tim kepolisian DVI saat ini masih terus berusaha untuk mengidentifikasikan bagian-bagian tubuh dari korban. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat sehingga kalau kami boleh meminta sehingga seluruh korban boleh teridentifikasi Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan untuk proses evakuasi para korban ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan pimpin dan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik untuk kasus kecelakaan ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kita juga akan lanjut. Terima kasih untuk Pak Nadi. Kita juga akan lanjutkan dan berdoa untuk para hamba Tuhan, juga para penatua atau majelis, juga seluruh pengurus komisi dan bidang, seluruh aktivis, seluruh karyawan gereja, baik itu TU, koster, sopir, keamanan, dan lain sebagainya, agar diberikan hati yang penuh kasih dan peduli, bisa saling menghormati dan menghargai, dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas dan pelayanannya, diberikan tubuh yang sehat dan kuat, serta diberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap beban pergumulan yang dihadapi. Kita akan membuka suara bersama-sama dan minta dengan kasih Ibu Yayang untuk bisa memimpin dalam doa ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu di masa-masa sekarang ini, masa-masa yang sukar, yang Tuhan izinkan. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, jika kami diberi kepercayaan untuk dapat melayani, baik kami sebagai para hamba Tuhan, baik kami sebagai para majelis, pengurus komisi dan bidang, kami sebagai para aktivis gereja, dan juga yang bekerja sebagai karyawan gereja. Kiranya kami diberikan hati yang penuh kasih, peduli kepada sesama kami, juga dapat saling menghargai, saling menghormati, dan bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugas pelayanan kami, tugas pekerjaan kami, agar apa yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, agar nama Tuhan yang semakin dimuliakan melalui kehidupan kami, supaya kami dapat memberikan contoh teladan yang baik, baik melalui segala tutur kata kami, perbuatan kami, untuk dapat berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, agar kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, tetapi kami dapat melayani dan bekerja dengan hati yang penuh ucapan syukur, sesuai dengan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan di masa-masa pandemi saat ini, kami mohon perlindungan tangan Tuhan, agar kami semua diberikan tubuh yang sehat dan tetap kuat untuk bekerja dan melayani, serta kami juga mau menjaga kesehatan kami dengan benar. Jikalau kami mungkin ada yang mengalami pergumulan di masa-masa seperti sekarang ini, baik di dalam usaha pekerjaan kami, persoalan rumah tangga, atau apapun yang kami alami, biarlah kami mau bersandar kepada lengan Tuhan, Sang Sumber Kehidupan, agar kami diberi jalan keluar yang terbaik dari Tuhan, dengan tetap berdoa dan berharap hanya kepada Engkau saja.
Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami alaskan doa permohonan ini. Amin. Amin. Terima kasih Ciayang. Kita lanjutkan kembali. Sama-sama. Oke. Mungkin saya tanya sekali lagi, mungkin ada yang mau didoakan secara khusus selain Cihana? Silakan kalau mau didoakan. Kalau ada, kita akan berdoa yang untuk pokok doa yang kelima. Kita akan berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di GKIM Kanaan, agar diberikan tubuh yang sehat dan kuat, diberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap beban pergumulannya, diberikan kesembuhan apabila dalam keadaan lemah tubuh yang sakit. Untuk Cihana juga supaya matanya juga bisa barakat Allah, matanya tidak sakit lagi dan juga bisa ditemukan permasalahannya. Apabila memang harus dioperasi, biarlah Tuhan juga yang tuntun dan pimpinkan agar operasinya bisa berjalan dengan lancar. Kita juga akan doakan untuk mungkin Ibu Riani, kakaknya Kristinawati Elias, juga Ibu Kiki Lingga bersama papanya, keluarganya, juga papa mertua dan mama mertuanya. Kita doakan juga untuk mungkin orang-orang yang kita tahu, yang saudara-saudara seiman kita yang mungkin kita tahu ada yang sakit, kita akan doakan bersama-sama. Kemudian kita juga berdoa supaya setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di Kanaan juga diberikan banyak kasih dan berkat anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus. Untuk diberikan sukacita dan damai sejahtera untuk mereka yang berulang tahun dan berulang tahun perkawinan di minggu berjalan ini. Kita akan doakan bersama-sama sambil membuka suara dan minta Bapak Evangelis Sunadi untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur ketika Tuhan boleh izinkan kami untuk bersama-sama merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Suka duka kami alami bersama Tuhan dan kami sungguh bersyukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Malam hari ini Tuhan kami mau berdoa secara khusus untuk setiap jemaat di GKIM Kanaan. Biarlah Tuhan tolong memimpin setiap jemaat supaya mereka senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya Tuhan menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Cihana di dalam pemeriksaan mata yang bermasalah. Biarlah Tuhan tolong supaya bisa diberi kesembuhan. Kami menyerahkan untuk proses pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan saat ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, diberi kelancaran. Dan tolong juga supaya Cihana boleh senantiasa bergantung kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Triani, Tuhan tolong supaya berikan kesehatan yang baik. Kalau saat ini mengalami kelemahan tubuh, supaya Tuhan juga menolong, menyembuhkan sakit yang dia derita. Berdoa juga untuk orang tua Cilingling dan juga Kok Kingking. Biarlah Tuhan tolong mereka di masa tua mereka. Tuhan senantiasa memberi kekuatan, khususnya berikan kesehatan yang baik kepada para orang tua Cilingling dan juga Kok Kingking. Kami berdoa supaya Tuhan senantiasa memberi penghiburan dan juga penyertaan kepada mereka. Berdoa juga untuk Cilingling dan juga Kok Kingking supaya Tuhan menolong mereka di dalam merawat orang tua mereka. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang lain yang mungkin saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka, biarlah kekuatan dari Tuhan akan senantiasa ada di dalam hidup mereka. Kami juga saat ini berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini mungkin sedang bergumul untuk kehidupan mereka, perekonomian keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan yang mereka sedang hadapi. Tuhan tolong juga supaya setiap mereka juga boleh terus bergantung kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga
mereka supaya Tuhan senantiasa diberi kesatuan hati, sehingga dalam keluarga ada saling mendukung satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain. Berdoa supaya Tuhan juga memberkati setiap usaha, pekerjaan dari setiap jemaat, supaya Tuhan sendiri yang akan memberkati, memberikan anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus sendiri. Berdoa juga Tuhan, biarlah Tuhan di tengah-tengah keadaan saat ini Tuhan, di mana kami ada di bawah COVID-19 yang merubah, mempengaruhi seluruh segi kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa diberi sukacita dan damai sejahtera untuk kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk mereka, jemaat kami yang berulang tahun, baik itu ulang tahun maupun ulang tahun pernikahan di minggu ini, supaya Tuhan pimpin mereka, sertai mereka, biarlah dengan bertambahnya usia dan juga usia pernikahan mereka, Tuhan memimpin, menolong, dan mereka melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberi kesehatan kepada mereka, setiap apa yang mereka cita-citakan, rindukan, baik secara pribadi maupun keluarga, Tuhan akan tolong. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sun. Terima kasih. Dan kita akan tutup persekutuan doa kita dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Bayu. Sambil kita doakan juga untuk banjir bandang, gempa bumi, erupsi gunung, dan juga longsor dan segala bencana alam ini, biarlah Tuhan juga menolong para korban juga, supaya mereka yang mungkin korbannya bukan korban jiwa tapi juga mungkin ada korban materi juga, biarlah kita juga bisa doakan. Mohon Pak Bayu untuk mendoakan doa penutup sekaligus untuk bencana yang alam yang terjadi di Indonesia. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kenapa? Ada gempa Pak barusan di Manado 7,1, kita doakan juga. Oh, oke. Ya. Terima kasih. Bapak Kerajaan Surga yang mulia, saatnya kami bersama-sama datang kembali ke hadirat Tuhan di dalam doa-doa kami. Saatnya kami mengingat di awal tahun 2020 kami mengawali tahun itu dengan sebuah bencana global tentang pandemi COVID-19. Dan di awal tahun 2021 ketika bencana tahun lalu belum berakhir, negeri kami mengawali tahun 2021 ini dengan bencana yang bertubi-tubi. Bencana banjir bandang di Kalimantan, gempa bumi di Sulawesi dan di Manado, erupsi Gunung Merapi di Jawa dan Sinabung di Sumatera Utara. Kami menyadari Tuhan, dan kiranya kami semua bangsa ini boleh menyadari bahwa betapa rentannya dan lemahnya manusia di hadapan Tuhan dan manusia di hadapan Allah. Dan ajar kami Tuhan bukan sekedar melihat bahwa betapa lemahnya kami, tetapi ajar kami untuk melihat juga bahwa betapa pentingnya memelihara kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Ajar kami untuk tidak bermain-main dengan segala keteledoran kami memelihara kehidupan yang Tuhan anugerahkan sedemikian indah. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersandar kepada Tuhan dan mengerti untuk kami memerlukan Tuhan. Kami saat juga berdoa Tuhan untuk setiap korban dari segala macam bencana alam yang boleh terjadi di negara ini. Kiranya Tuhan boleh tilik mereka, setiap korban satu persatu, dan berikan mereka kekuatan baik secara rohani maupun secara jasmani untuk mereka boleh melalui kehidupan pasca bencana alam. Ketika mereka bergumul dengan kesehatan mereka bergumul dengan pangan mereka bergumul dengan obat-obatan yang terbatas, dan mereka bergumul dengan uluran-uluran tangan yang barangkali terbatas. Berikan mereka kekuatan ekstra, baik secara rohani, ajar mereka untuk selalu bersandar kepada Tuhan yang benar.
Dan kiranya mereka boleh mendapatkan satu kekuatan yang daripada Tuhan untuk melalui kesulitan-kesulitan yang mereka boleh alami di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin hari ini kami bersyukur bahwa bencana-bencana itu tidak melanda kami, tetapi ajar kami untuk tidak sekedar bersyukur karena bencana itu memang tidak melanda kami, tetapi bencana itu melanda saudara-saudara kami. Ajar kami bukan sekedar berteriak terima kasih Tuhan, tetapi ajar kami untuk memiliki rasa kemanusiaan berkaitan dengan penderitaan saudara-saudara kami. Apa gunanya kami menjadi anak-anak Tuhan yang beribadah, anak-anak Tuhan yang berdoa, anak-anak Tuhan yang menjalankan gereja, tetapi kami kehilangan rasa kemanusiaan kami kehilangan rasa semangat untuk memelihara kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan segala macam keteledoran kami dan ketidakpedulian kami. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam kesulitan-kesulitan mereka dengan bantuan-bantuan yang mungkin tidak seberapa, tetapi kiranya itu boleh menjadi keluar dari segala kerelaan hati kami, kesedihan hati kami, karena saudara-saudara kami mengalami begitu banyak bencana di luar sana. Ajar kami Tuhan menjadi gereja yang peduli dengan sesama kami. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki rasa kemanusiaan. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghargai kehidupan sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada kami dan kepada manusia yang Tuhan ciptakan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan seluruh hati kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berkarya di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Menjadi anak-anak Tuhan yang militan di dalam pelayanan kami, menjadi anak Tuhan yang militan di dalam rasa kemanusiaan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan tutup doa kita pada persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita akan naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk bantuan dari Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam doa-doa ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Thank you, Ci, pelayanannya. Sama, terima kasih. Terima kasih Pak Jem. Terima kasih Ci Caiha. Thank you Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu. Semua, terima kasih semua. Terima kasih Ko Hernadi. Ini juga ya, selamat ulang tahun buat Sherin. Pak Sun.